Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya selama di rumah aja? Semoga kita semua selalu sehat ya. Wah, kalian rasanya senang sekali. Akhirnya pada pertemuan Bina Iman Anak kali ini, kalian bisa kembali menyapa adik-adik semua. Nah, memulai pertemuan kita pada hari ini, kalian ingin ajak nih adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yang tahu lagunya harus semangat ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, adik-adik hebat sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan berdoa. Untuk itu, kita siapkan hati kita lipat tangan, dan dengan posisi doa yang baik, kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu kami terima, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Ya Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu ini ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami semua dapat mendengarkan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kalian mau bertanya. Adik-adik semua pasti memiliki barang kesayangan kan? Kalau misalnya kalian bisa tebak, pasti ada dari adik-adik yang menjawab boneka. Atau ada juga yang menjawab mobil-mobilan. Nah, sekarang kalian akan memberitahu kepada adik-adik salah satu barang yang memiliki kenangan tersendiri bagi kakak. Kira-kira apa barangnya ya? Coba adik-adik tebak. Ada yang tahu ini barang apa? Iya, bener banget adik-adik. Ini adalah boneka guling. Nah, boneka guling ini kakak beri nama Garfield. Jadi, si Garfield ini adalah pemberian dari orang tua kakak waktu kakak masih kecil. Tapi kira-kira apa ya hubungannya si Garfield sama firman Tuhan kita hari ini? Nah, sekarang yuk kita ambil Alkitab. Nanti adik-adik semua minta tolong orang tua di rumah ya. Kita buka Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Coba bagaimana adik-adik? Apakah sudah ketemu ayatnya? Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Oke, kita akan membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, jadi tadi kan kalian sudah bercerita sedikit nih tentang si Garfield ini nih. Jadi, waktu dulu kalian kecil, setiap kakak mau tidur, kakak itu harus namanya ditemani sama si Garfield ini nih. Mengapa? Karena kalian selalu merasa nyaman saat berada dekat Garfield waktu tidur dulu. Apalagi nih adik-adik, kalau misalnya malam itu lagi hujan dan ada petir, wah kalian selalu merasa gelisah. Dan bahkan sampai-sampai tidak bisa tidur dengan nyenyak loh adik-adik. Tapi saat kalian tahu bahwa ada Garfield yang menemani kalian, kalian bisa merasa nyaman dan aman sehingga kakak bisa tidur dengan tenang. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu semasa hidupnya selalu menjadi tempat pertolongan dan tempat penghiburan bagi para murid-muridnya. Namun adik-adik, Tuhan Yesus sadar bahwa ia sudah tidak bisa lama lagi hidup bersama dengan murid-muridnya. Karena ia harus kembali ke surga. Nah adik-adik, oleh karena itu, Yesus meminta kepada Bapanya untuk mengutus Roh Kudus. Nah, mungkin adik-adik sedikit bingung. Apa itu Roh Kudus? Jadi adik-adik, Roh Kudus itu adalah utusan dari Allah yang selalu setia menemani para murid, setia untuk menolong, dan yang pasti setia untuk menghibur. Nah adik-adik, Roh Kudus itu sekarang ini pun hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam hati kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, mungkin barang kesayangan kita, boneka kita, mainan kita, itu ada kalanya rusak, sehingga mungkin tidak bisa kita pakai lagi. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kita Roh Kudus yang akan setia mendampingi kita, menolong kita, dan menghibur kita selama-lamanya. Misalnya nih adik-adik, saat adik-adik sedang sibuk bermain, tetapi adik-adik harus belajar nih. Tapi karena keasikan bermain nih adik-adik sampai lupa untuk belajar.
Nah, Roh Kudus akan hadir dan mengingatkan adik-adik seperti ini. Hei, sudah cukup dulu mainnya. Sekarang waktunya kamu untuk belajar. Besok kita main lagi ya. Tapi sekarang kamu harus belajar. Oke? Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berdasarkan firman Tuhan kita hari ini, sekarang kalian akan mengajak adik-adik semua untuk menghafal salah satu ayatnya. Nah, adik-adik jangan takut, karena nanti kakak akan memberikan sedikit gerakan untuk membantu adik-adik semua dalam menghafal. Namun, sekarang kita baca dulu ya ayatnya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sekarang kalian akan menambahkan sedikit gerakan untuk membantu adik-adik dalam menghafal. Nah, adik-adik bisa coba ikuti gerakannya ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan gerakannya? Sekarang kita coba sekali lagi ya. Harus lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, adik-adik semua hebat sekali. Sekarang kakak akan memberikan kreativitas kecil untuk adik-adik semua. Nah, alat dan bahannya cukup simpel kok. Kalian cuma membutuhkan alat tulis, bisa pulpen atau pensil atau spidol nih, seperti yang kakak pakai sekarang. Dan kalian membutuhkan 1 lembar kertas. Kertasnya ini bisa ukuran apa saja dan warna apa saja ya adik-adik. Jadi misal kakak menggunakan kertas berwarna merah. Nah, nanti pada kertas ini kalian akan menggambar hati yang besar sekali di tengah. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuknya adik-adik. Jadi nanti adik-adik akan membuat hati yang sangat besar di tengah kertas tersebut. Dan nanti di dalam hati ini, di sini adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk menuliskan hal baik apa sih yang akan adik-adik lakukan ke depannya. Nah, di sini kalian punya contoh. Kalian sudah menuliskan beberapa poin yang akan kalian lakukan ke depannya. Nah, seperti apa sih kalian yang harus kita tulis di dalam hatinya? Kalian bisa tulis, oh, saya mau belajar dengan baik. Atau, saya mau rajin sekolah minggu. Atau, kebaikan-kebaikan lainnya. Kalian bisa tuliskan di dalam hati tersebut. Dan nanti adik-adik, nih, di luar hatinya ini kan masih banyak tempat-tempat kosong nih. Di sini masih banyak tempat kosong. Nah, nanti adik-adik bisa hias, bisa adik-adik gambar, ataupun hanya diwarnai sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Wah, adik-adik,
Tidak terasa ya bahwa sekarang kita sudah sampai di akhir pertemuan Bina Iman Anak kita pada kali ini. Kalian sangat berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mau mengikuti pertemuan ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita lipat tangan, dan dalam posisi berdoa yang baik, kita membuat tanda salib. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih karena melalui berkat dan penyertaan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau telah menjanjikan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami dan tinggal di dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu mampu untuk berbuat baik kepada orang tua, teman, dan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.